Ya, semangat pagi. Sekarang sudah pertemuan ketujuh ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan podcast komunikasi bisnis. Nah, di pertemuan ketujuh ini saya akan membahas berkaitan tentang komunikasi lintas budaya. Di sini saya akan mengambil 3 sub bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi komunikasi lintas budaya. Yang kedua, fungsi komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, pentingnya komunikasi lintas budaya. Apa sih definisi lintas budaya? Di slide pertama, pengertian komunikasi lintas budaya adalah proses pengalihan ide dan gagasan suatu budaya ke dalam budaya lain dengan tujuan untuk membawa pengaruh suatu budaya ke sasaran budaya dan sebaliknya sehingga bisa saling mempengaruhi. Kutipan ini saya ambil dari Edi Sanusi Silitonga pada tahun 2020. Untuk lebih dalam lagi, dijelaskan oleh Doris A. Cross pada tahun 2016, itu yang mengatakan bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya terbatas pada mempelajari bahasa asing, tetapi juga memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti yang dampaknya langsung dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi. Jadi, budaya itu menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Seperti yang dikatakan oleh Edward T. Hall mengatakan komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Secara sederhana, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang budaya. Secara singkat seperti itu ya definisinya. Lalu fungsi komunikasi lintas budaya itu seperti yang sudah saya sampaikan di slide tadi, terdapat 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pribadi, yaitu menyatakan identitas sosial. Yang kedua adalah menyatakan integrasi sosial. Yang ketiga menambah pengetahuan. Lalu yang kedua adalah fungsi sosial. Yang pertama adalah pengawasan, sosialisasi nilai, menjembatani, dan menghibur. Lalu apa sih pentingnya komunikasi antar budaya dalam bisnis? Di era globalisasi dewasa ini, komunikasi antar budaya merupakan hal yang penting bagi semua penduduk dunia. Kemunculan komunikasi antar budaya didesak oleh adanya interdependensi antar bangsa yang semakin nyata, baik itu di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, dan lain-lain. Mobilitas penduduk dunia yang semakin tinggi dan kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang pesat juga semakin memungkinkan terjadinya komunikasi antar budaya. Perbedaan kultur dari orang-orang yang berkomunikasi yang menyangkut kepercayaan, nilai, serta cara berperilaku, serta latar belakang budaya yang berbeda inilah yang menjadi ciri terpenting yang menandai komunikasi antar budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya menuntut organisasi atau perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya, menghormati hak terhadap budaya oleh konsumen dalam berbagai budaya dan pasar. Dan para pelaku bisnis atau pemasar itu hendaknya memahami bahwa konsumen mereka memiliki hak terhadap budaya masing-masing. Jika seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya, maka mereka harus menghormati nilai-nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen. Jadi pentingnya di sini adalah komunikasi antar budaya adalah kita mempelajari budaya yang akan kita tuju untuk mempasarkan produk kita sebagai pelaku bisnis. Operasi global akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing, baik berada di negara sendiri maupun di negara asing. Tetap ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Interaksi lintas budaya juga terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Sekarang sudah memasuki bab hambatan komunikasi lintas budaya.
Dan hambatan komunikasi dalam komunikasi lintas budaya itu mempunyai bentuk seperti sebuah gunung es. Jadi ada yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, di mana hambatan komunikasi itu terbagi menjadi dua yang tadi saya sebutkan. Faktor-faktor hambatan komunikasi lintas budaya yang berada di bawah air atau below waterline itu adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku atau sikap seseorang, hambatan semacam yang cukup sulit dilihat. Jadi seperti semacam kayak persepsi, norma, filosofi bisnis, aturan, jaringan, ataupun nilai dalam grup di organisasi itu. Kalau untuk yang 9 jenis hambatan komunikasi lintas budaya yang above waterline yang bisa dilihat itu ada 9. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah budaya, yang ketiga adalah persepsi, yang keempat motivasi, yang kelima pengalaman, yang keenam emosi, yang ketujuh bahasa, yang kedelapan persaingan, yang kesembilan adalah nonverbal. Komunikasi dalam kelompok kecil, ini sudah bab berikutnya ya. Demikian podcast di pertemuan ke-7 berkaitan komunikasi lintas budaya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita temuin di perkuliahan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp saya berkaitan tentang komunikasi lintas budaya. Terima kasih.